Film dimulai dengan seorang penyihir muda bernama Maria Owens. Orang-orang di desa tidak menyukainya dan takut dengan kelebihan yang dia miliki. Maka dari itu mereka memberikan hukuman gantung untuk mencegah semua masalah di kemudian hari. Tapi karena kekuatan sihirnya dia berhasil selamat dari hukum gantung. Karena takut, warga desa kemudian mengasingkannya di sebuah pulau sendirian. Dalam keadaan hamil, dia menunggu dan berharap sang kekasih datang menyelamatkannya. Tapi sayangnya, sang kekasih tidak pernah kembali. Karena kecewa dan sedih, dia kemudian memantrai dirinya untuk tidak jatuh cinta lagi. Setelah itu mengakhiri hidupnya. Tapi, mantra sihir itu masih menghantui generasinya seperti kutukan. Setiap kali wanita Owens jatuh cinta, maka pria yang dicintainya akan meninggal dunia. Dan wanita Owens selalu berakhir dengan kesendirian. Beberapa tahun telah berlalu, dan generasi Maria masih menanggung kutukannya. Seperti keluarga Jillian dan Sally. Ayah mereka meninggal karena kutukan itu, dan sang ibu mendapatkan pertanda. Karena di hari kematiannya dia mendengar suara kumbang berdenging. Karena patah hati, ibu mereka juga mengakhiri hidupnya. Setelah kematian orang tuanya, kakak beradik ini tinggal bersama bibi mereka, Frances dan Jed. Mereka tidak diperlakukan dengan baik di kota, karena semua orang di kota kecil ini tahu kalau mereka adalah keturunan penyihir. Sally mahir dalam menggunakan sihir daripada Jillian. Hari itu, mereka melihat sang bibi membantu seorang wanita yang terobsesi dengan seorang pria. Wanita itu ingin sang pria membalas cintanya. Jadi, French dan Jed membacakan mantra untuk membantu wanita itu. Sally yang melihat semua itu berharap dia tidak akan pernah jatuh cinta. Sedangkan Jillian tidak sabar merasakan cinta sejati secepatnya. Sally memutuskan untuk memantrai dirinya sendiri. Dia menuliskan deskripsi pria yang akan menjadi cinta sejatinya. Seperti warna mata biru dan hijau, menyukai binatang, bisa membalikan kue di wajan, dan hal aneh lainnya. Dengan harapan, pria itu tidak akan pernah ada dan dia tidak akan pernah patah hati. Kini, Sally dan Jillian telah dewasa. Jillian memutuskan untuk kabur dengan kekasihnya ke Los Angeles. Sedangkan Sally yang sedih karena mereka akan berpisah. Tapi, Jillian melukai tangannya dan membuat sumpah darah kalau mereka tidak akan berpisah selamanya. Sally mencoba menjalani hidup normal dengan bibinya di kota dan jatuh cinta dengan seorang pria bernama Mikhail. Mereka menikah dan memiliki 2 orang putri. Hidup mereka sangat bahagia. Is perfect. Can't stop kissing. Bahkan mereka akan membuka toko bernama Verbena. Sally sangat mencintai suaminya, dan kutukan Maria datang menghancurkan kehidupan mereka. Mikhail meninggal karena kecelakaan, dan Sally sangat terpukul dan mengabaikan anaknya. It was a curse, wasn't it? Sally meminta bibinya untuk menghidupkan kembali suaminya, tapi bibinya menolak. Mereka mengatakan bahwa itu sangat berbahaya, dan dia akan berubah menjadi makhluk gaib yang sangat jahat. Sally sedih dan merindukan Jillian, sedangkan Jillian merasakan itu semua. Dia membius kekasihnya Jimmy dan pergi menemui Sally. Mereka menghabiskan waktu bersama. Jillian mengatakan kalau dia harus bangkit demi anak-anaknya. Sedikit demi sedikit Sally kembali bangkit dan menjalani kehidupan yang normal dan kembali menjalani bisnisnya. Dia juga menjauhkan putrinya dari segala mantra sihir. Malam itu, Sally mengirimkan surat pada Jillian. Di saat yang bersamaan, dia mendapatkan telepon dari Jillian meminta tolong. What's wrong? Sally segera pergi menemui Jillian. Ternyata dia telah dianiaya oleh Jimmy yang menggunakan narkoba. Saat hendak kabur, Jimmy berhasil menyandera Jillian. Terpaksa Sally mengikuti keinginannya untuk mengemudikan mobil. Jillian memberikan kode untuk membius Jimmy dengan obat bibinya. Sayangnya, Sally memberikan terlalu banyak obat hingga Jimmy meninggal karena overdosis. Oh my God!
Karena ketakutan, Gillian memberikan saran untuk membangkitkan Jimmy. Sally menolak karena itu akan menyakiti dan bangkit menjadi orang yang sangat jahat. Gillian tidak peduli dengan resikonya, karena Jimmy memang orang yang jahat, jadi itu tidak akan merubah apapun. Mereka membawanya pulang. Menemukan rumah dalam keadaan kosong, mereka memanfaatkan situasi. Mereka memulai ritual dan membaca mantra untuk membangkitkan Jimmy. Ritual itu berhasil. Mereka berhasil membangkitkan Jimmy. It's night. Erase death from our sight. Tapi Jimmy kembali menyerang Gillian. Sally yang panik tidak sengaja membunuh Jimmy untuk yang kedua kalinya dengan memukul kepalanya dengan teflon. Tidak ada pilihan, mereka kemudian menguburkan Jimmy di halaman belakang. Mereka berpikir masalah ini sudah berakhir sampai di sini. Keesokan harinya, Gillian mengikuti Sally seharian. Di komunitas ibu-ibu, dia menggunakan sihirnya untuk mengerjai mereka yang mengucilkan Sally. Pada malam harinya, mereka melakukan pesta dan bersenang-senang bersama dengan para bibi. Tapi, suasana itu hancur ketika Gillian menemukan botol bir yang digunakan untuk membius Jimmy tiba-tiba sudah di atas meja. Mereka berdua ketakutan. Para bibi mengetahui sesuatu ada yang salah di sini. Tapi, sapu tiba-tiba terjatuh. Para bibi tahu itu adalah pertanda ada kejahatan yang mengincar rumah mereka. Para bibi meminta penjelasan, tapi mereka menolak untuk memberitahu. Para bibi marah dan berencana meninggalkan rumah dan membiarkan mereka menyelesaikan masalah ini sendirian. Sebelum pergi, mereka memberikan pelindungan pada anak-anak Sally. Di saat yang bersamaan, terlihat bunga mawar tumbuh dengan sangat cepat di tempat di mana Jimmy dikuburkan. Keesokan paginya, putri Sally yaitu Kelly melihat Jimmy berdiri di bawah pohon mawar. Dia memberitahu ibunya dan Gillian, tapi mereka tidak bisa melihatnya. Mereka khawatir dan mencari para bibi. Tapi Kelly dan Antonia memberitahu kalau bibi mereka telah pergi dan meninggalkan pesan, kalian harus menuai apa yang kalian tabur. Sally dan Gillian yang cemas pergi ke kebun untuk mencek situasi. Di sana, mereka melihat tubuh Jimmy yang timbul tenggelam kembali ke tanah. Sally menenangkan Gillian yang ketakutan. Setelah itu mulai memotong mawar yang ada di sana. Tapi tak lama kemudian seorang penyelidik khusus kejaksaan bernama Gary Hallett mendatangi Sally. Dia datang untuk menyelidiki kasus hilangnya Jimmy. Sally menyuruhnya untuk masuk dan Gillian mencoba mengalihkan perhatian. Tapi itu tidak mempan. Gary yang melihat Sally begitu gugup bertanya kepadanya kenapa mobil Jimmy ada di halaman mereka. Sally yang takut dan tidak bisa berbohong mulai melantur. Gary mulai curiga. Dia juga menyita mobil itu untuk mencari beberapa petunjuk. Setelah itu mencari beberapa informasi tentang keluarga ini melalui warga yang ada di kota. Dia mendengar beberapa hal aneh tentang keluarga ini dan semakin tertarik dengan kasus Jimmy ini. Sally mulai kesal karena diusik, mendatangi Gary dan memberitahu kalau dia bisa bertanya langsung dengannya. Gary menyetujuinya dan memberitahu kalau dia akan mendatangi rumah Sally besok pagi. Keesokan harinya, Gary mendatangi rumah Sally seperti janjinya. Sementara Gillian yang melihat mereka semakin dekat, menjadi khawatir dan memutuskan untuk membuat ramuan yang bisa menjauhkan mereka. Bersama dengan Kelly dan Antonia, Kelly melihat buku diari lama Sally dan bertanya kepada Gillian, apa mantra yang ada di buku ini. Gillian bercerita kalau dulu Sally menginginkan seorang pria yang tidak mungkin ada untuk dicintai. Di sisi lain, Gary bertanya tentang penyihir pada Sally, sehingga dia bisa mengkonfirmasi kebenaran informasi yang dia peroleh. Sally dengan serius menjawab kalau mereka telah membunuh Jimmy berkali-kali. Gary bingung mendengar jawabannya. Setelah itu, dia menghabiskan waktu bersama anak-anak Sally. Kelly melihat kalau Gary bisa membalikkan pancake, dan Antonia berhasil mengajak Gary untuk sarapan bersama. Mereka juga melihat lencana bintang Gary, dan beranggapan
kalau Gary adalah pria yang ada di dalam mantra sihir yang ditulis Sally. Jillian datang dan memberi ramuan, tapi mereka segera membuangnya ke laut karena mereka ingin Gary dan Sally bersatu. Suasana yang harmonis berubah ketika Gary menemukan cincin Jimmy di mulut katak. Dia marah dan meminta mereka untuk menyiapkan pengacara untuk membela diri mereka. Setelah kejadian itu, Sally dan Jillian terlibat pertengkaran. Sally memutuskan untuk memberitahu semuanya kepada Gary. Setibanya di penginapan, Sally mengakui semuanya perbuatannya kepada Gary dan memberitahu alasannya melakukan itu semua. Sementara itu, Gary yang mulai menyukai Sally mengabaikan segalanya dan mulai menciumnya. Di saat posisi mereka berdekatan, Sally menyadari kalau warna mata Gary biru dan hijau. Dia sangat syok mengetahui itu dan segera pergi dari sana. Sementara Gary yang kebingungan berbisik kalau matanya memang seperti ini dari kecil. Setibanya di rumah, dia menemukan anak-anak berlari ketakutan. Ternyata Jillian telah dirasuki oleh Jimmy. Gary datang dan melihat semua itu. Keluar dari tubuh Jillian, Jimmy segera menyerang Gary. Tapi dia terluka saat menyentuh lencana di dada Gary. Melihat itu, Gary segera menyerang Jimmy dengan lencana hingga menghilang. Setelah kejadian itu, mereka berbicara empat mata. Gary memberitahu kalau dia datang ke sini bukan hanya karena kasus Jimmy. Dia merasa seperti ada kekuatan yang menariknya kemari. Sally kemudian mencoba menjelaskan semuanya kepada Gary. Dia menceritakan tentang kutukan Maria yang menghantui keturunan wanita Owens dan tentang mantra yang dia buat untuk menghindari kutukan. Sally berkata itu mungkin terjadi karena mantra yang dia buat sewaktu kecil. Gary kecewa mendengarnya, tapi dia tetap mengakui perasaannya kepada Sally. Sebelum pergi, dia berkata kalau kutukan hanya berlaku bagi mereka yang mempercayainya, sedangkan dia tidak. Setelah memasuki rumah, Sally kembali berhadapan dengan Jillian yang dirasuki oleh Jimmy. Dia segera memukul Jillian hingga pingsan. Para bibi datang di saat yang tepat. Sally kemudian menceritakan semuanya kepada mereka. Setelah mengikat Jillian di kursi, mereka mulai membuat persiapan untuk melakukan pengusiran pada Jimmy dari tubuhnya. Para bibi memberitahu kalau mereka kekurangan wanita. Jadi Sally segera menelpon semua wanita yang ada di komunitas kota. Setelah semua persiapan selesai, para bibi menyuruh mereka untuk membuat lingkaran di sekitar Jillian dengan sapu dan mulai membaca mantra bersama-sama. Jimmy mengambil alih tubuh Jillian dan berkata kalau dia tidak akan meninggalkan tubuh ini. Dia akan membawa Jillian bersamanya. Jillian yang setengah sadar meminta mereka untuk membiarkannya pergi bersama dengan Jimmy untuk mengakhiri semua ini. Tapi Sally tidak bisa melihat adiknya terluka. Dia tidak ingin Jillian pergi meninggalkannya. Dia kembali membuat mantra darah untuk menguatkan Jillian. Kedua saudara itu menggabungkan darah mereka dan mereka berhasil mengeluarkan Jimmy dari tubuh Jillian. Kekuatan cinta antar saudara itu juga mematahkan kutukan Maria. Setelah itu, mereka menyapu abu Jimmy bersama-sama dan melenyapkannya. Setelah semua masalah selesai, mereka menerima surat dari kejaksaan Gary yang berisikan pembuktian kalau mereka tidak terlibat dengan pembunuhan Jimmy. Gary kembali dan meramal Sally, dan Sally menerima lamaran itu. Warga kota akhirnya menerima keberadaan mereka, dan semua berakhir dengan happy ending. Tamat. Always throw spilled salt over your left.